Sebab kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasihnya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Hidupku dipenuhi olehnya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami sebagai penyembah-penyembah-Mu ingin memuji Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh Kudus saat ini mengalir di tempat kami masing-masing. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Tuhan, kami percaya saat ini dimanapun kami berada, kasih Tuhan mengalir dari surga ke setiap hati kami. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bapa, saat ini kami mau bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan segenap hati ku persembahkan. Sekarang bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, Kau begitu baik. Engkau membuat kami semua berharga di mata-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu terus ada bersama-sama dengan kami malam hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan,
Di setiap musim hidup kami, Kau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu, mungkin ada kesaksian yang akan dipersembahkan malam hari ini. Saya beri waktu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu suaranya belum dibuka, Bu Elia. Belum Iya, di mute. Ya. ya, ya, makasih. Nggak ada kesaksian, mungkin nanti sekalian sharing kali ya. Sekarang Oh ya pujian baik. dulu. Berarti sekarang langsung ke firman ya, Bu. Ya, pujian dulu ya. Angkat pujian, Iya, satu pujian untuk satu firman. pujian ya. Mm-mm. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku bimbang dan jalanku, tetaplah kau di sisiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Ira ya. Silakan Pak Obi. Pak Obi. Belum dibuka. Moodnya belum dibuka Pak Obi. Ya, Shalom, selamat malam buat kita semua. Ya, malam. Perkenalkan saya Pendeta Obi. Saya tinggal di Serpong. Saya sudah berkenalan lama dengan Ibu Elia dan baru bertemu. Bertemunya itu di by Zoom. Ya, Betul. saya kenal beliau, Ibu Elia ini dari anak saya masih bayi. Iya. Dan beberapa waktu lalu saya dikabarin untuk diminta mengisi di Zoom dan meminta tema. Ya, saya sudah punya istri, anak saya 3. Saya sudah melayani hampir 20 tahun. Background saya sarjana hukum. Tahun 2005 saya divonis mati karena kanker. Dari situ saya mulai memberi diri untuk melayani dan sampai hari ini. Mungkin itu dulu perkenalan saya. Dan mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah pernah ke ibadahnya di tubuh Kristus, kayak macam Ibu Esther, saya masih ingat Bu wajahnya. Terus Pak Robert juga saya kenal, Ibu Ira juga pernah ya, ya nggak asing, cuma ada Pak Pendeta Derikson, ada Pak Timi, Pak Ingrid, Bu Ingrid apa Pak Bapak Ingrid ini, Pak Joni. Nah, saya nggak begitu mengenal karena wajahnya nggak dibuka ya. Tapi Pak Derikson saya belum pernah ketemu. Pak Derikson, Oras, Horas Pak. Oras. Nah, kita baru ketemu di Zoom. Nah, mungkin Iya, Pak. itu perkenalan singkat dari saya. Nah, hari ini kita membahas tentang tema mana yang penuh angkatlah. Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu.
sudah begitu paham dengan ayat ini, tapi ada yang menarik yang kita mau sharingkan pada malam hari ini, di mana istri seorang nabi, ya, Alkitab mencatat masih eh, memiliki pergumulan. Kita juga di dalam kehidupan ini pasti punya pergumulan. Ada keluarga, ada keuangan, ada sakit penyakit, ada mungkin tentang pelayanan. Tapi saya percaya semua yang kita alami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hmm. Ya, iya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila Tuhan berkehendak, pasti semuanya bisa. Nah, kita coba buka kitab suci kita, ya. Kitab suci kita yang terambil di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ya, di situ sampai dengan ayat yang ke-7. Salah seorang dari nabi, salah salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi ini di ayat pertama, ini istri seorang abdi Tuhan, hamba Tuhan yang dikaruniai jawatan nabi. Tapi dia sedang menjelaskan kepada Elisa bahwa penagih hutang itu sudah berdiri atau penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anaknya menjadi budak. Dan itu fakta, dia punya utang, penagih hutang sudah di depan rumah, dan mau menjadikan anaknya budak. Tuhan sedang mau bilang kepada kita yang pertama, untuk kita sampai mana yang penuh, angkatlah. Yang pertama yang harus kita ingat, kepada siapa kita bercerita. Elisa ini adalah pemimpin para nabi. Pada waktu Elia dan Elisa bersama-sama jalan, ada 50 orang rombongan nabi yang ikut. Dan mereka melihat sendiri bagaimana Elia terangkat ke surga. Dan sebelum terangkat, ada satu permintaan Elisa. Double porsi. Mereka mengetahui roh yang ada pada roh yang ada pada Elia, itu sebagian ada pada Elisa. Sehingga istri para nabi ini menganggap bahwa Elisa adalah mentor, pemimpin. Mana yang penuh, angkatlah. Untuk sampai di sana, Tuhan sedang beri satu catatan buat kita sebagai orang percaya. Pada waktu kita sedang dalam pergumulan, kepada siapa kita bercerita? Itu yang pertama. Bapak Ibu nanti jawab saja di hati, karena semua kita pernah ngalami saat kita cerita sama manusia yang ada tunggu, banyak berdoa, sabar, sehingga tidak sedikit orang ketika berharap sama manusia berujung kecewa. Tapi ketika bercerita sama Tuhan di Mazmur pasal yang keberapa itu, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Mazmur 64. Waktu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, memang belum selesai masalah. Tetapi Tuhan bilang begini, saat engkau bercerita, aku mendengar.
Waktu Tuhan pasti jadi. Haleluya. Itu dia. Jadi jawablah kepada siapa saat kita sedang bergumul, bercerita. Ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya. Ini menarik ini. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali Tuhan sedang mau bilang kepada kita begini. Beritahukan apa yang ada padamu. Pada waktu itu, istri Nabi ini cuma bilang, gak ada di rumah. Kata kecuali, ini sesuatu yang gak mungkin bisa mengubah situasi. Kata kecuali, ini sesuatu nggak pokok intinya. Aku akan datang kecuali. Kata kecuali ini adalah sesuatu yang kita anggap nggak mungkin. Tapi Tuhan sedang mau bilang di ayat kedua, beritahukan, artinya jangan sepelekan keterbukaan di hadapan Tuhan. Karena jika kita mengaku dosa, kita terbuka di hadapan Tuhan, maka yang ada pada kita, entah itu keterbukaan kita, entah itu semangat kita, entah itu iman kita, itu bisa Tuhan pakai. Mana penuh, angkatlah. Tuhan sedang mau bilang yang kedua, untuk kita sampai mana penuh, angkatlah. Tuhan mau tubuh Kristus ini terbuka. Beritahukan kepadaku apa yang kau punya. Kita kebanyakan hanya memberitahukan tentang tidak mungkin. Kita memberitahukan kepada Tuhan tentang masalah yang besarnya. Tetapi di sini ini menarik. Kecuali sebuah buli berisi minyak. Saudara dengar ini baik. Minyak yang ada aja nggak pernah perempuan atau istri Nabi ini berpikir bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi bukan minyaknya itu yang sebenarnya menjadi pokok poin penting kita. Pokok pentingnya adalah apa yang Tuhan suruh saat engkau terbuka tadi, kerjakan. Tuhan suruh engkau melayani, mengampuni, memuji, lakukan. Padahal sering kau memuji, sering kau melayani, sering kau berbuat baik. Tapi kali itu karena firman Tuhan datang. Maka waktu engkau terbuka, ada pekerjaan firman dan roh yang mengalir deras di dalam dirimu. Waktu ada pekerjaan firman dan roh, disitulah ada kuasa penciptaan. Mungkin kau sering nyanyi, memuji, tapi waktu ke Tuhan yang suruh memuji, maka pujianmu seperti Rasul Paulus, penjara pun bisa dibukakan. Petrus sudah semalam-malaman tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Tuhan yang suruh, Petrus melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini menarik ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Saudara dengar baik, di ayat pertama dia bilang tadi kepada Elisa, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku. Tapi di satu sisi,
Elisa suruh pergi. Artinya gini, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari tanggung jawab. Pergilah. Kita yang sebagai pelayan, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Jangan pakai trauma, alasan, kecewa. Padahal fakta perempuan ini bilang, sekarang penagih hutang sudah datang. Berarti satu waktu di depan rumahnya itu ada penagih hutang. Tuhan mau bilang sama kita tubuh Kristus. Kalau engkau terus bercerita sama Tuhan, engkau terbuka. Kalau Tuhan yang memilih, memanggil, dan mengutus engkau, Tuhan bertanggung jawab. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Pergilah. Bisa nggak satu waktu penagih hutang itu ketemu dengan istri Nabi itu? Bisa. Tapi ingat doanya Yosua. Waktu dia bilang, hei bulan, hei matahari, berhentilah. Orang yang hidup di dalam ketaatan. Orang yang satu frekuensi dengan kehendak Tuhan. Tuhan bisa menahan semua pergerakan kuasa kegelapan. Pergilah. Tuhan mau suruh kita pergi. Lepaskan pengampunan. Berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan setiap situasi dan keadaan yang ada. Tuhan mau kita keluar dari bayang-bayang masa lalu kita. Ayat yang ketiga, mintalah bejana dari luar. Bapak Ibu, buli yang berisi minyak aja itu nggak penuh. Tapi disuruh untuk kumpulkan bejana. Buli lebih kecil dari bejana. Artinya begini, sedikit tidak pernah habis. Yang kosong Tuhan isi penuh. Saat kita hidup dalam ketaatan, yang ada padamu tidak pernah habis, yang kosong, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Selalu Tuhan isi penuh. Ya, mintalah bejana-bejana. Artinya, ada perluasan di sini. Saya berdoa, tubuh Kristus yang mendengar ini, saat kau terus bercerita, curhat dengan Tuhan, kau terbuka, kau mau taat dengan suara Tuhan, maka dari yang kecil, Tuhan ubah menjadi yang besar. Yang sedikit tidak pernah habis, yang kosong Tuhan buat melimpah. Saya berdoa, ada kelimpahan pengenalan akan Tuhan. Kelimpahan pewahyuan. Kelimpahan untuk kau melihat apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil dan berubah. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Perhatikan baik-baik teman-teman, Bapak Ibu. Ini arahannya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, sebentar. Saya melihat di sini adalah bagaimana Elisa kasih satu instruksi. Masuk, tutup pintu, sesudah anak-anakmu masuk. Tuang minyak itu ke dalam segala bejana. Saya melihat mukjizat terjadi bukan di tangan Elisa. Tapi waktu
perempuan istri Nabi ini mau taat. Dari tangannya, dari tangan anak-anaknya, mereka melihat minyak yang sedikit tidak pernah habis, yang penuh Tuhan, yang kosong melalui minyak sedikit itu penuh bejana itu. Saya melihat tubuh Kristus yang hadir pada malam hari ini. Jangan takut kehilangan. Jangan takut kehilangan apapun. Sebab yang sedikit yang ada padamu tidak pernah habis. Yang kosong Tuhan akan isi penuh. Ingat, Yesus sebagai putra Bapa, dia mengosongkan dirinya dan mengambil kita seorang hamba. Dulu mungkin pelayananmu hebat, pekerjaan jabatanmu bagus. Mungkin kau punya orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang baik, orang-orang yang akurat. Tapi hari-hari ini kau seperti mengalami kesunyian, kesepian. Dengar ini, Mas. Jangan takut kehilangan. Tuhan mau engkau menceritakan lagi seperti apa hidupmu di hadapan Tuhan. Terbuka, izinkan firman dan roh mengevaluasi hati dan pikiranmu. Menginstruksi jalan-jalan pikiranmu. Mengkoreksi setiap rencana-rencana dan keputusanmu. Yang ketiga, pergilah. Engkau perlu terobos keterbatasanmu. Engkau perlu keluar dari zona nyaman dan luka hatimu. Percayalah, yang sedikit tidak akan pernah habis. Yang kosong, Tuhan akan buat penuh, bahkan berlimpah. Pergilah perempuan itu, dia meresponi dengan tepat. Ditutupnya pintu seperti instruksi tadi. Dia dan anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Bapak Ibu, bejana itu sudah habis. Tapi tahukah engkau bejana sesungguhnya itu adalah hatimu. Jangan biarkan hatimu penuh dengan kemarahan, kekecewaan. Tapi biarkan bejana hatimu tetap mau kosong. Supaya kebenaran firman Tuhan itu terus mengisimu. Bejana ini berhenti karena habis. Tapi jangan biarkan bejana hatimu penuh dengan trauma, luka batin, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran. Pastikan bejana hatimu selalu ingin mau dibentuk ulang, supaya bejana hatimu seturut sekehendak hati Bapa. Ini yang saya bisa beritahukan kepada Bapak Ibu. Maafkan saya kalau firman-Nya mungkin kurang menarik dan terbatas, tapi inilah yang saya dapat dari Tuhan, apa yang saya dapat dari Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu. Ketika saya juga mempersiapkan ini, Tuhan cuma bilang, "Nak, bejana yang dikumpulkan perempuan istri Nabi itu sudah habis, tapi aku sedang menunggu. Apakah bejana hatimu mau dikosongkan? Supaya hatimu itu penuh dengan kebenaran dan kasih-Nya, supaya ketika hatimu penuh dengan kebenaran dan kasih-Nya, maka hidupmu bisa menjadi berkat dan saksinya Tuhan di muka bumi ini." Ini aja yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita serahkan kepada Bu Elia. Tadi katanya mau sharing. Mic-nya, Bu Elia, mic-nya. Pak Obi silakan doa dulu Pak Obi untuk firman-Nya. Bapak, kami berterima kasih buat malam ini. Mana yang penuh angkatlah. Ini kami Tuhan. Kami mengangkat hati kami yang mau diisi oleh kebenaran firman-Nya. Bejana yang dimiliki, yang dipunyai, yang diminta oleh istri dari Nabi ini sudah habis. Tapi minyak itu nggak akan pernah berhenti selama bejana itu masih ada yang kosong. Kami tahu pengurapan dari Tuhan tidak akan pernah habis.
Pekerjaan firman dan roh dari Tuhan tidak pernah habis. Kadang hati kami yang selalu penuh dengan jadwal, agenda kami, kedagingan kami. Tapi kami mau bilang sama Tuhan malam ini. Kami mau bawa hati yang kosong lagi kepada Tuhan. Supaya Tuhan ambil alih. Dan Tuhan bentuk ulang seperti apa yang maunya Tuhan. Tuhan, di sisa tahun ini, evaluasi kami. Selidiki kami. Apa yang kau mau. Itu saja yang kami kerjakan. Jangan biarkan kami dipenuhi sesuatu yang bukan dari Tuhan. Biarlah kami dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Ya, ya, terima kasih untuk Pak Obi ya. Untuk firman-Nya ini saya tahu bicara tentang pewahyuan ya, mana yang penuh, angkatlah di sini temanya ya. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 4b. Ya, betul di sini kita harus melayani Tuhan selagi ada waktu dan kesempatannya dan kita harus mengampuni dan kita juga harus banyak memuji menyembah dalam keadaan dunia akhir zaman ini ya. Di sini katakan juga harus ada firman dan roh, maka kita ada kekuatan ya. Dan kita juga dikatakan jangan lari dari setiap masalah ya. Masalah itu apa? Masalah keadaan ya, mungkin bisa kecewa, trauma, alasan macam-macam. Nah, ini jangan sampai kita melepaskan, meninggalkan Tuhan. Itu ya, Pak Obi. Tapi yang pasti kita mendekat kepada Tuhan setiap ada masalah karena itulah kekuatan kita. Nah, di sini juga kita harus apa? Dikatakan eh, ya sedikit tidak habis katakan ya hidup dalam ketaatan ini penting ya jadi sedikit tidak akan habis tadi minyak itu tetap ada ya yang kosong Tuhan akan isi dengan penuh ya kalau kita punya haus lapar. Nah di sini juga kita harus banyak mengoreksi juga. Nah dari sini saya mendapatkan ini dari Pak Obi ya jadi firman ini di 2 Raja-Raja 4 ya ayat 4b. Kemudian masuklah tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Segala bejana maka yang penuh angkatlah. Nah di sini. Jadi ini bicara tentang pewahyuan Bapak Ibu diberkati ya oleh firman-Nya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau bertanya, ya hambanya ada di sini. Saat ini saya minta Bu Ira saya minta angkat satu pujian ya. Nanti saya minta doa syafaat dulu untuk Ibu Esther. Nah, silakan Bu Ira angkat satu pujian. Iya, Bu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak akan ku... Gimana lupa, Bu? Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saya percaya anugerah Tuhan besar melimpah bagi setiap kita karena musim akan selalu berganti tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini sangat menguatkan karena hamba-Mu juga sedang mengalami masalah tetapi saya mau curhat kepada Tuhan yang mampu membuka tingkap-tingkap langit, mujizat tersedia bagi orang yang percaya kepadamu. Malam hari ini kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Esther. Mana Bu Esther? Bu Esther. Bu Esther. Mana nih Bu Esther ya?
Oke. Bu Susan, salam Bu Susan. Bu Esther, doa syafaat ini belum dibuka ya moodnya? Iya, Bu. Silakan, doa syafaat ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, kalau kami masih bisa Bapa bersekutu dengan Engkau melalui Zoom ya Bapa. Semua itu karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kau tuntun kami terus Tuhan menjalani hidup ini. Bapa, begitu juga tadi firman-Mu ya Bapa, sudah ditabur sama kami ya Bapa. Biarlah tanamkan itu di lubuk hati kami. Kau jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Berkati Bapak Pak Bobi ya Bapa, yang membawakan firman-Mu, pakai dia semakin hari semakin heran untuk hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Itu juga kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa kami ini Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami ini, curahkan pertobatan di bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini menjadi milik-Mu ya Bapa. Bangsa kami ada di tangan-Mu, ada di hati-Mu ya Bapa. Mari Bapa, Engkau pakai Tuhan, Presiden kami Tuhan, baik MPR, DPR, semua yang bekerja di bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini menjadi milik-Mu ya Bapa. Biar segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami berdoa juga buat bangsa Israel ya Bapa. Berkati bangsa Israel ya Bapa, bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Engkaulah Tuhan menuntun dia Tuhan. Semua musuh-musuhnya Tuhan Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang contoh di seluruh dunia ini. Biarlah Kau lindungi Tuhan, Kau tuntun semua perjalanannya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Ya, silakan mungkin. Untuk Pak Obi, mungkin doa berkat dulu ya Pak Obi. Mari kita semua rekan hati dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah ke engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan tinggallah dan kembalilah beristirahat dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Yesus Kristus Tuhan datang menjemput kita di yang kedua. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Iya. Saat ini kita salingkan firman-Nya ya. Saya meminta saat ini Pak Robert, silakan mungkin Pak Robert mau bertanya tentang mana yang penuh dan angkatlah yang tadi sudah disampaikan. Ada yang ya silakan Pak Robert. Baik, terima kasih Ibu Elias kesempatannya. Terima kasih juga bagi hambanya Bapak Obi atas pemaparan firman-Nya pada malam hari ini, yaitu dengan topik mana yang penuh ya. Dalam hal ini saya akan hanya bergabung di TKI ini juga, tetapi ada komunitas yang lain yang juga saya ikut, di mana di dalam komunitas yang lain itu yang saya ikut tadi, saya mengalami suatu masalah yang cukup kompleks sekali, di mana dalam suatu permasalahan saya bertujuan dimanapun saya hadir, baik di TKI atau apa, tujuan saya yaitu kalau bisa kita itu sehati